Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam menentukan titik stasioner, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, serta menentukan selang kemonotonan. Selang kemonotonan fungsi trigonometri adalah suatu selang atau interval yang kondisi grafik fungsinya merupakan fungsi naik atau fungsi turun. Pada pembelajaran ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai selang kecekungan fungsi trigonometri. Selang kecekungan fungsi trigonometri adalah suatu selang atau interval yang kondisi grafik fungsinya merupakan fungsi cekung, baik cekung ke atas maupun cekung ke bawah. Apa yang dimaksud dengan fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah? Apa perbedaan antara fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah dengan fungsi naik atau fungsi turun? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Untuk mempelajari selang kecekungan serta fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah, kita perlu mengingat kembali mengenai titik stasioner. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, akan diberikan definisi titik stasioner sebagai berikut. Titik stasioner atau titik kritis suatu fungsi f(x) adalah titik x sama dengan a yang memenuhi persamaan berikut. Turunan pertama fungsi f(x) untuk x sama dengan a yang dinotasikan dengan f aksen a sama dengan 0 yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Untuk lebih memahami titik stasioner, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Tentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan negatif cos 2x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Untuk menentukan titik stasioner, kita perlu menentukan turunan pertama fungsi trigonometri terlebih dahulu. Turunan pertama fungsi negatif cos 2x adalah 2 dikali sin 2x. Turunan tersebut dapat diselesaikan dengan aturan rantai seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Fungsi f(x) sama dengan negatif cos 2x dapat kita anggap sebagai fungsi y sama dengan fungsi f terhadap fungsi ux dengan nilai fu dan ux sebagai berikut. Fungsi fu sama dengan negatif cos u. Fungsi ux sama dengan 2x. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan dari tiap-tiap fungsi fu dan ux sebagai berikut. Turunan fungsi fu. Turunan fungsi fu dapat dituliskan sebagai f aksen u atau df per du, yaitu sama dengan negatif dari negatif sin u karena turunan dari cos u adalah negatif sin u, dan sama dengan sin u. Turunan fungsi ux. Turunan fungsi ux dapat dituliskan sebagai u aksen x atau du per dx, yaitu sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan fungsi y sama dengan negatif cos 2x sebagai berikut. Turunan fungsi y menggunakan aturan rantai, yaitu sama dengan df per du dikali du per dx. Diketahui bahwa df per du sama dengan sin u dan du per dx sama dengan 2. Sama dengan 2 dikali sin u. U di sini adalah ux. Kita ketahui di awal bahwa ux sama dengan 2x sehingga diperoleh 2 dikali sin 2x. Jadi, diperoleh turunan fungsi f(x) sama dengan negatif cos 2x adalah f aksen x sama dengan 2 sin 2x. Dari definisi titik stasioner, kita perlu mencari nilai x yang memenuhi persamaan 1. Turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 0 yang ekuivalen dengan 2 dikali sin 2x sama dengan 0. Dengan membagi 2 pada kedua ruasnya, diperoleh sin 2x sama dengan 0. Nilai 2x yang memenuhi sin 2x sama dengan 0 adalah 2x sama dengan 0 derajat, 2x sama dengan 180 derajat, dan 2x sama dengan 360 derajat. Hal ini disebabkan sin 0 derajat sama dengan 0, sin 180 derajat sama dengan 0, dan sin 360 derajat sama dengan 0.
Kita cukup mencari nilai yang berada di antara 0 derajat dan 360 derajat saja sesuai dengan soal. 2x sama dengan 0 derajat ekuivalen dengan x sama dengan 0 derajat. 2x sama dengan 180 derajat ekuivalen dengan x sama dengan 90 derajat. Dan 2x sama dengan 360 derajat ekuivalen dengan x sama dengan 180 derajat. Jadi, diperoleh titik stasioner fungsi f(x) sama dengan negatif cos 2x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah x sama dengan 0 derajat, x sama dengan 90 derajat, dan x sama dengan 180 derajat. Dalam menentukan titik stasioner fungsi trigonometri, kita perlu mengingat materi-materi sebelumnya, seperti turunan fungsi trigonometri, termasuk dengan sifat-sifat turunan trigonometri dan aturan rantai. Nilai-nilai sinus dan kosinus pada sudut-sudut istimewa, serta persamaan trigonometri. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali mengenai fungsi naik dan fungsi turun, karena pembahasan kecekungan fungsi akan melibatkan fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan gambar grafik berikut. Misalnya, kita mempunyai fungsi trigonometri f(x) yang kontinu atau kurva garisnya lurus tidak terputus pada interval AB seperti pada gambar 1. Titik x1 dan x2 berada di dalam interval AB tersebut dengan kondisi x1 kurang dari x2 atau nilai x1 lebih kecil dari nilai x2. Fungsi f(x) dikatakan naik apabila nilai fungsi f(x) pada x sama dengan x1 kurang dari nilai fungsi f(x) pada x sama dengan x2 atau nilai f(x1) lebih kecil dari nilai f(x2). Fungsi naik digambarkan dengan grafik yang kurva garisnya naik. Hal itu dapat dilihat dari interval AB pada grafik sebelah kiri yang kurvanya naik dari x sama dengan A ke x sama dengan B. Fungsi f(x) dikatakan turun apabila nilai fungsi f(x) pada x sama dengan x1 lebih dari nilai fungsi f(x) pada x sama dengan x2, atau nilai f(x1) lebih besar dari nilai f(x2). Fungsi turun digambarkan dengan grafik yang kurva garisnya turun. Hal itu dapat dilihat dari interval AB pada grafik kanan yang kurvanya turun dari x sama dengan A ke x sama dengan B. Apabila fungsi trigonometri f(x) merupakan fungsi turun atau fungsi naik pada interval AB, hal itu dapat dinyatakan sebagai fungsi f(x) monoton pada interval AB. Interval AB inilah yang dimaksud dengan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Dalam menentukan fungsi trigonometri f(x) sebagai fungsi naik atau fungsi turun, selain dengan menggunakan grafik, kita juga dapat menggunakan turunan pertama fungsi trigonometri f(x). Hal ini disebabkan fungsi trigonometri biasanya lebih sulit untuk digambarkan grafik kurvanya. Terdapat 3 sifat dari turunan pertama fungsi trigonometri dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun, yaitu sebagai berikut. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai lebih dari 0, fungsi f(x) dikatakan naik. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai kurang dari 0, fungsi f(x) dikatakan turun. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai sama dengan 0, fungsi f(x) dikatakan tidak naik dan tidak turun. Hal ini terjadi untuk x adalah titik stasioner. Jadi, fungsi f(x) tidak naik dan tidak turun pada titik stasioner. Setelah memahami titik stasioner serta fungsi naik dan fungsi turun, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai selang kecekungan pada fungsi trigonometri. Selang kecekungan fungsi trigonometri. Selang kecekungan fungsi trigonometri adalah suatu selang atau interval yang kondisi grafik fungsinya merupakan fungsi cekung, baik cekung ke atas maupun cekung ke bawah. Untuk lebih memahami fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa fungsi dikatakan cekung ke atas dan cekung ke bawah berdasarkan grafiknya.
Fungsi dikatakan cekung ke atas apabila grafiknya seperti ini. Puncak cekung ke atas yaitu pada titik CFC merupakan titik minimum lokal. Titik minimum lokal adalah titik minimum pada interval AB. Fungsi trigonometri fx dengan x sama dengan c merupakan titik stasioner, dan fc merupakan nilai minimum dari fungsi fx. Dengan demikian, fungsi cekung ke atas memuat titik minimum dan nilai minimum suatu fungsi fx pada interval AB. Fungsi dikatakan cekung ke bawah apabila grafiknya seperti ini. Puncak cekung ke bawah yaitu pada titik CFC merupakan titik maksimum lokal. Titik maksimum lokal adalah titik maksimum pada interval AB fungsi trigonometri fx dengan x sama dengan c merupakan titik stasioner, dan fc merupakan nilai maksimum dari fungsi fx. Dengan demikian, fungsi cekung ke bawah memuat titik maksimum dan nilai maksimum suatu fungsi fx pada interval AB. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan suatu fungsi merupakan fungsi yang cekung ke atas atau cekung ke bawah tanpa melihat grafiknya, yaitu dengan menggunakan turunan kedua fungsi trigonometri tersebut. Misalnya, kita mempunyai fungsi trigonometri fx yang kontinu atau kurva garisnya lurus tidak terputus pada interval AB, serta dipilih x yang berada di antara A dan B. Dengan demikian, akan berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Jika turunan kedua fungsi mempunyai nilai lebih dari 0, fungsi fx dikatakan cekung ke atas. Jika turunan kedua fungsi mempunyai nilai kurang dari 0, fungsi fx dikatakan cekung ke bawah. Sebuah fungsi trigonometri fx merupakan fungsi cekung ke atas atau fungsi cekung ke bawah pada interval AB. Interval AB inilah yang dimaksud dengan selang kecekungan fungsi trigonometri. Selanjutnya, akan diberikan contoh soal dalam menentukan fungsi cekung ke atas atau fungsi cekung ke bawah sebagai berikut. Contoh soal 2. Tentukan interval fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah pada fungsi trigonometri fx sama dengan sin x ditambah cos x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Selain itu, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum lokal fungsi tersebut. Untuk menentukan interval fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah, kita dapat mengikuti 4 langkah berikut. Langkah pertama, tentukan turunan kedua fungsi trigonometri. Dalam menentukan turunan kedua fungsi trigonometri, tentunya perlu ditentukan turunan pertama fungsi trigonometri terlebih dahulu. Turunan pertama fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x adalah sebagai berikut. Dengan sifat turunan fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x adalah turunan sin x ditambah turunan cos x. Turunan sin x adalah cos x dan turunan cos x adalah negatif sin x. Dengan demikian, diperoleh turunan pertama fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x adalah cos x dikurang sin x. Turunan kedua fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x diperoleh dengan menurunkan kembali hasil turunan pertama sebagai berikut. Turunan kedua fungsi adalah turunan dari cos x dikurang sin x. Turunan cos x adalah negatif sin x, sedangkan turunan sin x adalah cos x, sehingga diperoleh negatif sin x dikurang cos x. Hasilnya sama dengan negatif dari sin x ditambah cos x. Jadi, turunan kedua fx sama dengan negatif dari sin x ditambah cos x. Langkah kedua, tentukan nilai x yang memenuhi turunan kedua fungsi fx sama dengan 0. Turunan kedua fungsi fx sama dengan 0 ekuivalen dengan negatif dari sin x ditambah cos x sama dengan 0. Kedua ruas dibagi dengan negatif 1, sehingga diperoleh sin x ditambah cos x sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan cos x sehingga diperoleh sin x per cos x ditambah 1 sama dengan 0. Sin x per cos x sama dengan tan x. Secara ekuivalen, kita dapat menyatakan dengan tan x sama dengan negatif 1.
Nilai X yang memenuhi tan X sama dengan negatif 1 adalah X sama dengan 135 derajat dan X sama dengan 315 derajat. Hal itu disebabkan tan 135 derajat sama dengan negatif 1, dan tan 315 derajat sama dengan negatif 1. Perlu diingat kembali nilai tangan pada sudut-sudut istimewa. Jadi, nilai X yang memenuhi turunan kedua fx sama dengan 0 adalah X sama dengan 135 derajat dan X sama dengan 315 derajat. Langkah ketiga, buatlah interval yang memuat batas-batas nilai X yang memenuhi turunan kedua fx sama dengan 0, yaitu X sama dengan 135 derajat dan X sama dengan 315 derajat sebagai berikut. Interval memuat batas-batasnya berupa X sama dengan 135 derajat dan 315 derajat. Sementara itu, batas 0 derajat dan 360 derajat adalah batas yang ditentukan pada contoh soal kedua untuk X di antara 0 dan 360 derajat. Dengan demikian, kita mempunyai 3 interval, yaitu 0 derajat hingga 135 derajat, 135 derajat hingga 315 derajat, dan 315 derajat hingga 360 derajat. Langkah keempat, tentukan interval yang memuat fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah. Untuk menentukan interval tersebut, kita dapat melakukannya dengan cara menyubstitusikan nilai X yang terletak di antara batas-batas interval ke dalam turunan kedua fungsi. Misalnya, kita memilih nilai X sebagai berikut. X sama dengan 30 derajat untuk titik yang berada pada interval 0 derajat hingga 135 derajat. X sama dengan 180 derajat untuk titik yang berada pada interval 135 derajat hingga 315 derajat. X sama dengan 330 derajat untuk titik yang berada pada interval 315 derajat hingga 360 derajat. Selanjutnya, kita akan menyubstitusikan titik-titik tersebut ke turunan kedua fungsi f double aksen X sama dengan negatif dari sin X ditambah cos X sebagai berikut. Untuk X sama dengan 30 derajat di titik yang berada pada interval 0 derajat hingga 135 derajat, penentuannya adalah sebagai berikut. Substitusikan X sama dengan 30 derajat ke turunan kedua fungsi, sehingga diperoleh negatif dari sin 30 derajat ditambah dengan cos 30 derajat. Diketahui bahwa sin 30 derajat sama dengan 1/2, sedangkan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nilai dari negatif dari 1/2 ditambah 1/2 akar 3 pasti negatif, atau kurang dari 0. Jadi, kita tidak perlu mencari tahu nilai hasil pengurangannya, karena yang paling penting adalah nilainya positif atau negatif. Menurut penjelasan di awal, jika nilai turunan keduanya kurang dari 0, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X dikatakan cekung ke bawah pada interval 0 derajat hingga 135 derajat. Interval 0 derajat hingga 135 derajat adalah interval fungsi cekung ke bawah. Untuk X sama dengan 180 derajat di titik yang berada pada interval 135 derajat hingga 315 derajat, penentuannya adalah sebagai berikut. Substitusikan X sama dengan 180 derajat ke turunan kedua fungsi, sehingga diperoleh negatif dari sin 180 derajat ditambah dengan cos 180 derajat. Diketahui bahwa sin 180 derajat sama dengan 0, sedangkan cos 180 derajat sama dengan negatif 1, sama dengan 1. Artinya, nilainya pasti positif atau lebih dari 0. Menurut penjelasan di awal, jika nilai turunan keduanya lebih dari 0, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X dikatakan cekung ke atas pada interval 135 derajat hingga 315 derajat. Interval 135 derajat hingga 315 derajat adalah interval fungsi cekung ke atas.
Untuk X sama dengan 330 derajat di titik yang berada pada interval 315 derajat hingga 360 derajat. Penentuannya adalah sebagai berikut. Substitusikan X sama dengan 330 derajat ke turunan kedua fungsi, sehingga diperoleh negatif dari sin 330 derajat ditambah dengan cos 330 derajat. Diketahui bahwa sin 330 derajat sama dengan negatif 1/2, sedangkan cos 330 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Hasil penjumlahan antara negatif 1/2 dan 1/2 akar 3 tentunya bernilai positif, karena 1/2 akar 3 lebih besar dari 1/2. Negatif dari hasil penjumlahan yang positif sama dengan negatif atau kurang dari 0. Menurut penjelasan di awal, jika nilai turunan keduanya kurang dari 0, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x dikatakan cekung ke bawah pada interval 315 derajat hingga 360 derajat. Interval 315 derajat hingga 360 derajat adalah interval fungsi cekung ke bawah. Dengan demikian, telah diketahui bahwa interval fungsi cekung ke atas adalah 135 derajat hingga 315 derajat. Sedangkan interval fungsi cekung ke bawah adalah 0 derajat hingga 135 derajat dan 315 derajat hingga 360 derajat. Interval 0 derajat hingga 135 derajat, 135 derajat hingga 315 derajat, dan 315 derajat hingga 360 derajat disebut sebagai interval kecekungan fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal fungsinya? Untuk menentukan nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal fungsi, kita perlu mencari titik puncak dari fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah tersebut. Titik puncak diperoleh dengan cara menentukan titik stasioner fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x. Menentukan titik stasioner sama artinya dengan menentukan nilai x yang memenuhi turunan pertama f(x) sama dengan 0 sebagai berikut. Turunan pertama fungsi f(x) kita sama dengankan 0 sesuai definisi titik stasioner. Diketahui bahwa turunan pertama fungsi f(x) adalah cos x dikurang sin x sesuai yang telah kita ketahui di awal. Kedua ruas kita bagi dengan cos x sehingga akan diperoleh 1 dikurang sin x per cos x sama dengan 0. Secara ekuivalen, kita dapat menyatakannya dengan tan x sama dengan 1. Nilai x yang memenuhi tan x sama dengan 1 adalah x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat. Karena tan 45 derajat sama dengan 1 dan tan 225 derajat sama dengan 1. Jadi, diperoleh titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x adalah x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat. Selanjutnya, kita akan menyubstitusikan titik stasioner x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat ke fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x sebagai berikut. Untuk x sama dengan 45 derajat. Untuk x sama dengan 45 derajat, kita substitusikan ke fungsi awal, yaitu sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Nilai sinus 45 derajat dan kosinus 45 derajat adalah sama, yaitu 1/2 akar 2, sehingga hasil penjumlahannya sama dengan akar 2. Jadi, diperoleh titik puncak 45 derajat akar 2. Untuk x sama dengan 225 derajat. Untuk x sama dengan 225 derajat, kita substitusikan ke fungsi awal, yaitu sin 225 derajat ditambah cos 225 derajat. Nilai sinus 225 derajat dan kosinus 225 derajat adalah sama, yaitu negatif 1/2 akar 2, sehingga hasil penjumlahannya sama dengan negatif akar 2. Jadi, diperoleh titik puncak 225 derajat negatif akar 2.
Nilai X sama dengan 45 derajat. Berada pada interval fungsi cekung bawah 0 derajat hingga 135 derajat, sehingga titik 45 derajat. Akar 2 merupakan titik maksimum lokal dengan nilai maksimumnya adalah akar 2. Nilai X sama dengan 225 derajat berada pada interval fungsi cekung atas 135 derajat hingga 315 derajat. Sehingga, titik 225 derajat. Negatif akar 2 merupakan titik minimum lokal dengan nilai minimumnya adalah negatif akar 2. Selanjutnya, bagaimana dengan interval fungsi cekung ke bawah 315 derajat hingga 360 derajat? Karena tidak ada titik stasioner yang berada pada interval fungsi cekung ke bawah 315 derajat hingga 360 derajat, interval ini tidak memuat titik maksimum lokal. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan titik maksimum lokalnya sudah termuat pada interval fungsi cekung ke bawah 0 derajat hingga 135 derajat. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Sebuah fungsi trigonometri f(x) bersifat kontinu pada interval AB, serta dipilih x yang berada di antara A dan B, sehingga diperoleh sifat-sifat sebagai berikut. Jika turunan kedua fungsi mempunyai nilai lebih dari 0, fungsi f(x) dikatakan cekung ke atas. Puncak cekung ke atas yaitu pada titik CFC, merupakan titik minimum lokal. Titik minimum lokal adalah titik minimum pada interval AB, fungsi trigonometri f(x) dengan x sama dengan c, merupakan titik stasioner, dan fc merupakan nilai minimum fungsi f(x). Dengan demikian, fungsi cekung ke atas memuat titik minimum dan nilai minimum suatu fungsi f(x) pada interval AB. Jika turunan kedua fungsi mempunyai nilai kurang dari 0, fungsi f(x) dikatakan cekung ke bawah. Puncak cekung ke bawah yaitu pada titik CFC merupakan titik maksimum lokal. Titik maksimum lokal adalah titik maksimum pada interval AB. Fungsi trigonometri f(x) dengan x sama dengan c merupakan titik stasioner, dan fc merupakan nilai maksimum fungsi f(x). Dengan demikian, fungsi cekung ke bawah memuat titik maksimum dan nilai maksimum suatu fungsi f(x) pada interval AB.